Roy Suryo keluar dan kawan-kawan menyatakan dengan memuji begitu profesionalnya polisi. Karena tidak ditahan. Karena tidak ditahan. Lalu polisi juga dipuji profesionalnya karena mengakomodir soal permintaan mendatangkan saksi dan ahli yang meringankan. Tapi ketika memang dalam satu sisi dia melihat bahwa harus ada lagi membangun opini lain, lalu mengajukan uji forensik yang sebenarnya polisi itu sudah melakukan uji forensik. Di luar sidang, di luar pengadilan kan boleh-boleh saja. Boleh setiap saja. orang membangun Tapi opini, ketika mengeluarkan statement, percaya pada kepolisian, profesional, ini kan akhirnya dia meragukan kembali apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian. Makanya memang akhirnya semua yang disampaikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan gitu, itu selalu memang agak gesernya tuh agak cepat juga tuh. Jadi kalau kepentingannya agak ke kiri, ntar ke kanan gitu ya, tergantung kepentingan dan arahnya. Taruhlah misalnya jadi kalau nggak menguntungkan pasti dia bicara. Taruhlah dan polisi pun setuju misalnya dilakukan uji forensik melalui lembaga independen. Kemudian dilakukan oleh BRIN atau misalnya lembaga forensik dari Universitas Indonesia misalnya. Komentar Anda? Kan begini ya, sejak awal kami sangat percaya dan yakin kepada kinerjanya kepolisian, termasuk dengan yang diperlihatkan dalam proses menangani Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya tidak pernah juga gitu ya menekan-nekan kepolisian untuk menahan Roy Suryo. Tanya Roy Suryo, saya bahkan ada legal standing? Iya, saya tidak juga tuh merasa bahwa penting untuk ditahan, karena yang penting itu adalah mereka jadi tersangka. Nah, ketika jadi tersangka, penahanan tidak menggugurkan juga status tersangkanya. Nah, kalau kita sepakat memang itu proses peradilan, saran saya nih buat Roy Suryo dan kawan-kawan, ini saran ya. Ya harusnya memang apa yang dilakukan itu, energinya itu memang difokuskan dalam proses peradilan, bukan dalam narasi-narasi gitu di luar proses peradilan, yang memang itu akhirnya setelah tidak punya kekuatan hukum, itu hanya mengundang polemik yang memang itu yang dituju tuh. Memang mungkin itu tujuannya? Itu tujuannya gitu loh. Jadi saya pernah bicara itu di beberapa tempat ya, bahwa ini Roy Suryo ini udah seperti menteri propagandanya zaman Nazi tuh. Jacob Gobel. itu aja. Enggak, saya Jacob Gobel. Jadi saya udah saya ingat lagi tuh. 7-8 kali Nah, ini saya sudah lama nggak bicara ini nih. Jacob Gobel. Jadi kebohongan yang diulang-ulang itu bisa menjadi suatu kebenaran gitu ya. Nah, itu yang menurut saya sepertinya setelah sampai di ujung ini saya ingat lagi tuh. Jadi saya bicara berapa bulan lalu soal Jacob Gobel, pas sampai sini oh ternyata memang itu tujuannya. Nah, kalau memang tujuan Roy Suryo dan kawan-kawan itu apapun yang disajikan oleh tim pengacara hukum Pak Jokowi, kuasa hukum Pak Jokowi, itu tidak akan memuaskan Roy Suryo dan kawan-kawan.